Kemarin sempat menemukan istilah koneksi sebelum berkoreksi di Instagramnya Ibu Damar Wijayanti, seorang Montessori and Certified Positive Discipline Parents, dan istilah ini sebenarnya udah nggak asing dalam positive discipline. Kira-kira apa ya? Assalamualaikum, halo ya Bunda dan sahabat keluarga. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelum kita mulai untuk pembahasan kita, untuk yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu ya. Dan kami juga berterima kasih atas dukungannya selama ini terhadap channel Sakura. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat ke depannya. Kadang kalau anak kita buat salah atau lagi tantrum, biasanya kita pengen buru-buru aja nasehatin, pengen langsung negur dan langsung kita selesaikan. Tapi kita suka nggak sadar kalau ternyata bisa jadi cara kita menyampaikan itu juga berpengaruh sama bagaimana tindakan anak kita. Kita juga kadang nggak sadar kalau misalkan anak kita berulah bisa jadi karena mereka punya penyebabnya, punya alasannya. Contohnya, kayak mereka lagi cari perhatian kita, lagi eksplor suatu hal, atau lagi mencoba tahu nih gimana sih respon orang tuanya. Wajar aja sih kadang-kadang kita sebagai orang tua langsung pengen mengendalikan atau mengontrol diri anak kita untuk bisa terkontrol. Tapi kita juga perlu melihat apakah pada saat itu anak bisa menerima nasihat kita dan juga masukan kita. Apalagi kalau misalkan mereka dalam keadaan marah atau nangis. Nah, kemarin sempat menemukan istilah koneksi sebelum berkoreksi di Instagramnya Ibu Damar Wijayanti, seorang Montessori and Certified Positive Discipline Parents, dan istilah ini sebenarnya udah nggak asing dalam positive discipline. Kira-kira apa ya? Menariknya lagi, konsep koneksi sebelum koreksi ini adalah pilihan yang lebih baik untuk anak-anak kita, karena otak anak akan lebih mudah menerima informasi ketika mereka dalam keadaan tenang, dan informasi juga bisa lebih disampaikan dengan tegas dan jelas kepada anak-anak kita ketika kita dan anak-anak kita dalam keadaan yang damai. Makanya, perlu sekali konsep koneksi sebelum koreksi ini untuk bisa memberikan penegasan dan juga kejelasan informasi kepada anak-anak kita. Selain itu, koneksi sebelum koreksi ini juga bisa menghindari munculnya sikap perlawanan atau defensif pada anak, dan menghindari juga siklus balas dendam dan kemarahan dari anak-anak kita. Karena alih-alih kita menasehati mereka atau mengarahkan mereka, justru malah membuat mereka merasa seperti disalahkan dan merasa bahwa orang tua membencinya, padahal kan enggak. Nah ya Bunda, ini ada beberapa macam koneksi sebelum koreksi. Nah coba yuk kita intip kira-kira Ayah Bunda sudah ada yang menerapkannya apa belum ya di salah satunya. Oke, yang pertama, tunggu anak tenang. Kita bisa sampaikan nasihat ketika anak sudah merasa tenang. Contohnya, saat anak selesai tantrum, atau ketika anak sudah bisa mendapatkan konsekuensi natural. Nah, konsekuensi natural ini sudah pernah dijelaskan ya sebelumnya. Dan yang kedua, datangi, sentuh bahu anak, kontak mata, dan sampaikan nasihat kita kepada mereka. Nah, hal ini bisa kita gunakan ketika mereka lagi lari-lari nih di tempat yang beresiko, atau mereka lagi berebut mainan di tempat atau ribut di ruangan lain. Kita bisa datangi mereka. Yang ketiga, tunggu suasana menyenangkan. Kemudian kita bisa sisipkan nasihat kita, saran kita dalam cerita atau permainan. Contohnya, kita bisa nasihati anak kita sehari setelah mereka melakukan kesalahan, atau sore harinya ketika paginya mereka melakukan kesalahan. Kita juga bisa menyisipkan
saran kita, nasihat kita pada permainan atau cerita. Kita bisa ajak anak diskusi dan mencari solusi bersama. Kemudian yang keempat, kita bisa menunda nasihat kita untuk tidak mempermalukan mereka di depan publik. Contohnya, kita bisa nasihati anak kita di rumah, bukan di tempat umum. Bahkan jangan sampai kita mempermalukan mereka di depan umum. Dan kita juga bisa menasihati mereka ketika hanya berdua saja. Jadi, tanpa harus ada yang tahu, contohnya temannya, atau adik kakaknya, bahkan saudaranya. Jadi kita jaga perasaan anak kita agar mereka nggak ngerasa sakit hati atau dipermalukan sama orang tuanya. Yang kelima, akui dan pahami perasaan anak sebelum kita memberikan nasihat. Nah, contohnya, mungkin anak tantrum atau mereka melakukan hal yang menguji kesabaran kita karena ada suatu hal yang mungkin belum bisa kita berikan, atau saat anak melanggar aturan ada yang belum mereka pahami. Kemudian yang terakhir adalah dengarkan anak kalau kita mau didengarkan. Jadi kita bisa mendengarkan mereka dulu, versi mereka dulu, baru setelah itu kita baru mencoba memberikan nasihat pada mereka. Contohnya, saat kita mendapatkan laporan dari guru mereka tentang perilaku mereka di sekolah, kita coba tanyakan dulu sama anak kita dengarkan versi anak kita, baru setelah itu kita cari solusi bersama. Nah, kita juga harus bisa memiliki peran di mana kita mendengarkan versi dari anak-anak yang bertengkar misalkan. Nah, setelah itu baru kita mengajaknya mereka untuk bisa mencari solusi bersama. Nah, kira-kira ayah sama bunda mau coba yang mana dulu nih? Jadi, ayah bunda, kita sebelum menganggap anak kita itu nggak mau dengerin, selalu ngeles, dan berbagai halnya, yuk kita lihat dulu bagaimana cara kita memberikan nasihat dan saran kepada anak-anak kita. Jangan-jangan kita memberikan nasihat malah justru membuat mereka merasa disalahkan, dan akhirnya malah muncul perlawanan atau sikap defensif dari anak. Bahkan juga bisa menghindar loh ya bunda. Nah, yuk kita ubah cara kita memberikan nasihat kepada mereka, karena jangan sampai mereka merasa disudutkan atau kita terasa menggurui. Jadi ajak mereka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Kita pahami dulu perasaan mereka, baru kita bisa bicarakan tentang kesalahan yang mereka lakukan. Kalau kayak gitu, pasti mereka mau dengerin kita kok. Semangat ayah bunda! Jika ayah bunda dan sahabat-sahabat merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa ya di subscribe, di like, comment, share, dan dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info dan tips menarik dari kita. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi bukankah kita bisa memperbaikinya bersama dengan belajar bersama Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.